menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Shalom saudara, bersama-sama keluarga saudara hari ini kita siapkan hati bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Naikkan syukur kepadanya dengan segenap hati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, percaya dengan iman, katakan kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini dan hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing di rumah boleh membawa korban syukur kami kepada Engkau, sebab kami percaya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam ucapan syukur kami Bapa. Dan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami hendak bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala ilah. Kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini Engkau Allah dan Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Sementara kami menaikkan pujian dari hati dan jiwa kekuatan kami Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk bersemayam. Nyatakan
nama di atas segala nama. Ku diberi kuasa, percaya dengan iman. Kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa bagi Raja mulia, tidak Allah bersamaku dapat dilawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Aku pakai kuasa Raja mulia. Mari bersama. Tidak Allah ada bersamaku, sama dengan lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mau katakan kepada Engkau bahwa ketika kami membawa korban syukur kami kepada Engkau, Engkau melihat kesungguhan hati kami. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, di dalam ucapan syukur. Bahkan ada mujizat yang Kau nyatakan ya Tuhan lewat hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang panjang untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
Kami siapkan hati kami Tuhan. Terlebih daripada itu kami siapkan iman kami. Sebab kami percaya Engkau membangkitkan iman kami hari ini dengan setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan, yang kami dengar, yang kami baca. Kami boleh merenungkannya dengan hati kami dan kami siap menerima kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan tentang jangan takut kepada kekejutan. Amsal pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26 berbunyi demikian. Jangan takut kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Firman Tuhan itu bagi kita sekalian. Pandemi COVID-19 merupakan kekejutan yang tiba-tiba menimpa seluruh dunia. Banyak orang terkejut dan takut karena tidak siap menghadapi kemalangan yang menimpa baik orang kaya maupun orang miskin. Kita akan melihat apa yang menjadi penyebab ketakutan. Yang pertama, tidak siap menghadapi perubahan. Tidak siap menghadapi ketidaknyamanan. Dan banyak orang tidak siap untuk masuk dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Penyebab ketakutan yang lain adalah tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Mungkin orang bisa berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi percaya yang bagaimana? Percaya yang dalam arti kata pistio adalah bukan sekedar mengucapkan aku percaya Tuhan, tapi sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ketika seseorang pistio kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, maka dia akan mempercayai penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan kita sekalian? Dalam masa semacam ini, kita perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang meninggalkan Tuhan. Karenanya saudara, kita perlu mempersiapkan segenap keluarga untuk menghadapi kekejutan. Yang pertama adalah pastikan setiap anggota keluarga memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting dan mendasar, saudara. Bukan sekedar semua anggota keluarga sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, rajin ke gereja. Belum tentu seorang yang sudah mengaku sebagai Kristen memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Hanya mereka yang benar-benar mengerti, memahami, dan menerima Yesus dengan segenap hati. Menerima
karya penebusan Kristus di atas kayu salib, yang menyadari bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia lahir, dia memberitakan kerajaan Allah, dia disengsarakan dan mati di salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi yang percaya. Sehingga bagi orang yang percaya kepada karya penebusan Kristus, dia memiliki kepastian keselamatan. Seorang yang memiliki kepastian keselamatan, sekalipun menghadapi maut, dia tidak takut. Nanti kita akan tahu ada kesaksian bagaimana seorang yang menghadapi maut tapi dia tidak takut. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan keluarga menghadapi kekejutan, yaitu memiliki mezbah keluarga. Mendirikan mezbah keluarga. Ada persekutuan keluarga yang menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga. Dengan pujian, penyembahan, ada firman Tuhan yang dihidupi dan saling mendoakan. Segi positif dari stay at home, di rumah saja, memberikan kesempatan kepada keluarga untuk banyak di rumah. Dahulu mungkin bapak sibuk, ibu sibuk, anak-anak punya kegiatan masing-masing. Tetapi ketika kita diharuskan banyak tinggal di rumah, maka semestinya ada waktu untuk mezbah keluarga. Bahkan ada keluarga-keluarga yang karena pekerjaan mereka harus berpisah kota. Tapi mereka tetap mengadakan mezbah keluarga melalui video call, mungkin melalui Zoom dan sebagainya. Mereka tetap bisa berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, membaca, merenungkan firman, sharing, saling mendoakan. Kalau minggu lalu Gembala Sidang sudah menyampaikan tentang pentingnya mezbah keluarga, mari saudara, kita tidak hanya dengar tentang mezbah keluarga, tapi kita juga memiliki mezbah keluarga masing-masing. Yang berikutnya, mempersiapkan keluarga menghadapi kekejutan dengan meningkatkan EQ, Adversity Quotient, yaitu kemampuan seseorang menghadapi permasalahan hidup. Ini perlu dilatih sejak bayi sekalipun. Bayi memiliki masalahnya sendiri. Dan sebagai orang tua kita perlu melatih mereka untuk bisa mengatasi permasalahannya. Menurut Paul Scholes, ada 3 macam kepribadian dalam menghadapi permasalahan atau tantangan. Yang pertama yaitu quitters. To quit artinya berhenti. Quitters adalah mereka yang cenderung menghindar dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Sangat mudah patah semangat, gampang peh. Seorang quitter banyak memakai perasaan, baper. Dan dia menganggap dirinya tidak mampu. Sehingga dia berkata semua mustahil.
Apakah kita seorang quitter? Biarlah kalau kita sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita, ada Roh Kudus yang luar biasa di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi seorang quitter. Yang berikutnya, Paul Scholes berkata, ada macam kepribadian yang disebut campers, kemah. Jadi merasa aman di zona nyaman. Ya, ada warningnya. Kalau kita hanya mau di zona nyaman, kita tidak akan siap menghadapi kekejutan. Seorang camper, dia menolak melakukan sesuatu bagi pengembangan dirinya. Gini aja sudah cukup. Aja reka-reka, kata orang Tegal. Tidak usah belajar ini, belajar itu, ngapain? Dan seorang camper cenderung menghindari cobaan atau tantangan. Yang ketiga, yaitu climbers. To climb artinya mendaki, memanjat. Ya, seorang yang suka mendaki gunung. Orang yang suka mendaki gunung pasti punya sasaran, punya target sampai ke puncak. Dia optimis. Tekadnya adalah berjuang hingga puncak, hingga kemenangan. Dan seorang climber dapat melihat harapan di balik penderitaan. Apakah kita bisa melihat sesuatu yang baik di balik keadaan yang tidak baik? Ada ayat yang mengatakan demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Virus corona, ada yang berkata ini dari Tuhan, ada yang berkata bukan, ini bukan dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan virus ini melanda seluruh dunia, menjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia, dapatkah kita melihat sesuatu yang baik? Nah, bagi seorang climber, dapat melihat harapan di balik penderitaan. Mungkin ada yang karena COVID ini, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka harus di PHK, dirumahkan. Yang berusaha berdagang, omsetnya turun drastis. Saudara, bagi anak-anak Tuhan tetap ada pengharapan. Amin. Seorang climber tidak terpengaruh oleh lingkungan, malah mempengaruhi lingkungannya, menjadi berkat buat lingkungan. Ada contoh yaitu dari seorang pilot Kapten Rico Seta Mavela, pilot pesawat Batik Air. Ya, mungkin saudara sudah dengar
sudah melihat kesaksiannya di YouTube. Bagaimana dia mengalami mukjizat ketika gempa Palu. Dia mendapatkan suara Tuhan. Karena dia melekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan untuk segera take off, meninggalkan Palu. Dan beberapa detik kemudian terjadi kedahsyatan yang luar biasa, gempa yang menimpa Palu. Dan kapten ini juga mengalami mukjizat yang lain beberapa bulan yang lalu. Pertengahan Maret dia terkena COVID-19. Dia harus dirawat. Dia mengalami penderitaan yang sangat. Sakitnya luar biasa, panas tinggi. Sampai kosong pipinya. Dia mengalami kesakitan di seluruh badannya. Penderitaan yang luar biasa. Tapi karena dia sudah memiliki kepastian keselamatan dalam Yesus, dia tidak takut kepada kematian. Dia tahu penyakit ini bisa membawa kepada kematian. Ketika dia dibaringkan di rumah sakit, di sekelilingnya banyak penderita COVID yang parah. Mereka yang sesak napas, mereka yang batuknya luar biasa, mereka yang berteriak-teriak. Dan sering terdengar berita, dia meninggal. Suatu keadaan situasi yang mengerikan. Dan dia sudah berserah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kalau ini adalah akhir dari hidupku, aku percaya kematianku ada di tangan-Mu. Tapi biarlah aku boleh mendapat kesempatan untuk memberitakan Injil keselamatan. Sebab banyak orang yang belum memiliki kepastian keselamatan. Dan walaupun dia dalam keadaan payah, dia berjuang untuk bisa menjadi berkat, bisa memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang menderita di sekitarnya. Dia menyetel puji-pujian, dia membaca Alkitab, dia bersaksi dan mendoakan orang-orang yang sakit di sekitarnya. Dan beberapa orang dengan mujizat Tuhan, amazing katanya, mengalami pertolongan Tuhan. Nah saudara, bagi seorang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dia tidak takut akan kekejutan, akan perubahan keadaan yang tidak nyaman, yang menyakitkan, kesengsaraan, karena dia tahu kesengsaraan atau penderitaan di atas muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Oleh karenanya saudara, persiapkan anak-anak sejak dini dengan kemampuan untuk melewati setiap musim kehidupan, termasuk melewati masa-masa yang sulit.
jangan terlalu overprotective, terlalu melindungi, terlalu memanjakan anak-anak sehingga mereka tidak siap untuk menghadapi kesulitan. Seorang bayi mungkin berumur 2-3 bulan menghadapi suatu masalah, dia ingin berguling-guling, dia ingin membalikkan badannya. Mungkin dia berguling tapi enggak berhasil, gagal. Dia mencoba terus. Mungkin ada seorang ayah atau seorang ibu tidak tega melihat bayinya mencoba berguling-guling, dibantu digulingkan. Biarkan saudara, dia berusaha untuk mengatasi masalahnya. Seorang anak yang sedang belajar jalan, ya, mungkin umur 1 tahun dia belajar jalan. Dan waktu belajar jalan pasti ada waktunya dia jatuh. Seorang ayah atau ibu yang bijaksana tentu tidak akan berkata, nak sudah stop belajar jalan. Mama tuntun terus. Tuntun sampai kapan? Biarkan dia belajar jalan. Anak mulai belajar naik sepeda. Ada di antara kita yang waktu kecil belajar naik sepeda, ya, mungkin ada yang langsung bisa mancal, ya, bisa ngebut. Tapi biasanya seorang yang belajar naik sepeda pasti pernah jatuh. Mungkin kakinya lecet sedikit, tapi akhirnya dia mampu mengendarai sepedanya dengan baik. Saya teringat, kalau gak salah waktu itu Daniel masih TK, dia naik-naik ke pagar. Di depan rumah kami ada pagar sekitar 1,5 meter. Omanya lihat, Den jangan Den, nanti jatuh. Dia sedang mencoba memanjat naik ke pagar itu. Papanya dengar itu berkata, biarin Mam. Ya, paling jatuh ke bawah. Ya tentu kami sudah memperkirakan kalau jatuhnya tidak akan membahayakan. Ya. Biarkan dia belajar memanjat. Kalau orang tua terlalu banyak berkata, jangan ini, jangan itu, anak tidak bisa berkembang. Tapi biarlah kita memperhatikan, mendampingi, mengawasi mereka dalam pertumbuhannya. Ya, saudara sekalian, sekarang bagaimana kita bisa menang atas ketakutan? Jangan kita dikalahkan oleh ketakutan. Kalau kita takut, maka kekuatan kita melemah. Saudara, mungkin ada yang saat ini divonis sakit sesuatu, menderita sesuatu, ada yang kena corona mungkin, hasil rapid testnya, hasil swabnya positif. Jangan takut. Sebab ketika kau takut, imunmu berkurang. Lalu bagaimana? Seperti dalam Mazmur 56 ayat 4 dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi ketika takut, percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan. Yang berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada yang mengatakan
Saya sendiri tidak menghitung. Ada yang mengatakan perkataan jangan takut di Alkitab itu ada 365 kali. Berarti sehari 1 kali jangan takut. Nah, saudara, kalau kita pegang firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita juga mempercayai perkataannya. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Apakah saudara pernah membaca ayat ini? Pernah menghafalkan ayat ini? Hidupilah ayat ini. Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut. Di Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 juga ada janji Tuhan yang demikian. Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Kalau saudara sadar, engkau sudah ditebus Tuhan. Engkau dipanggil menjadi anak-anak Allah. Engkau ini kepunyaan Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ayat ini luar biasa. Apabila engkau menyeberang melalui air. Ya, beberapa hari yang lalu Tegal di pantai utaranya ya mengalami banjir karena rob air laut yang pasang naik ke darat. Ya. Ada yang 1,5 meter, bahkan mungkin ada yang 1,5 meter. Ya, kalau 1,5 meter masih bisa diseberangi, masih bisa kita berjalan. Tapi kalau yang sudah 1,5 meter tentunya ya pakai perahu ya, perahu karet. Tuhan berkata jangan takut menyeberang melalui air. Artinya ada tantangan-tantangan yang kita masih bisa atasi. Bukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau kita enggak punya iman, kita enggak punya sandaran, sekalipun banjir yang 1,5 meter pun bisa membuat kita takut. Dan Tuhan juga berkata, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Air sungai yang mengalir, ada arusnya yang bisa menghanyutkan. Ada tantangan yang lebih keras. Ada hal-hal atau kesulitan yang lebih lagi. Mari, ketika kita sadar tangan kita dipegang oleh Tuhan, melewati sungai sekalipun, kita tidak akan dihanyutkan. Dan bahkan dikatakan engkau tidak, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api
tidak akan membakar engkau. Masih ingat kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego? Mereka beriman kepada Allah yang hidup dan mereka tidak mau menyembah patung. Mereka berkata kepada raja yang memerintahkan mereka untuk menyembah patungnya. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak meluputkan kami, kami tidak mau menyembah patung Tuhanku. Artinya sekalipun mereka harus masuk ke dapur api, bahkan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang melemparkan Sadrah, Mesah, dan Abednego ke dalam dapur api itu hangus terbakar. Tapi mujizat Tuhan, rambut pun tidak sangit, tidak bau hangus, dan bahkan orang menyaksikan. Bukan 3 yang ada di situ, tapi 4 yang menyerupai anak manusia. Yesus menyertai mereka. Jangan takut. Dan ternyata mereka selamat. Sekalipun melewati dapur api. Saudara, biarlah ayat-ayat ini memberikan kepada kita kemenangan atas ketakutan. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa menang atas ketakutan? Yakin, Roh Kudus memberikan kepada kita keberanian, kekuatan, kasih, dan ketertiban, sehingga kita tidak perlu takut. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jika roh Allah ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menang atas ketakutan. Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi persoalan. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Ada yang gak biasa jualan makanan. Sekarang mereka open PO. Open artinya terima pesanan-pesanan makanan. Akan diberikan kasih. Dalam situasi yang sulit, jemaat dilatih untuk saling peduli. Ya. Yang mungkin ada saudaranya yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang berbagi, memberikan sembako dan sebagainya. Kebutuhan zaman sekarang, saudara, bukan hanya sembako, tapi kuota pulsa. Kenapa? Anak-anak di rumah belajarnya pakai daring, online yang membutuhkan kuota pulsa. Ada yang perhatian, mempedulikan saudaranya, oh dia membutuhkan kuota, dibantu. Saudara, kita diajak untuk dalam masa semacam ini bukan mengasihani diri sendiri, tapi mulai memberikan kasih, membagikan kasih, mempedulikan satu dengan yang lain. Dan tentu dalam masa semacam ini, ketertiban itu perlu. Di jemaat di sini selalu
didengungkan. Belajar tertib, belajar patuh terhadap peraturan yang ada. Termasuk peraturan lalu lintas misalnya. Naik kendaraan bermotor harus mengenakan helm. Yang mengemudikan harus punya SIM. Semacam itu. Kelihatan sederhana, tapi ini harus ditanamkan. Sungguh-sungguh kita belajar tertib, patuh, taat pada pemerintah yang ada di atas kita. Dan masa semacam ini ada protokol kesehatan yang harus ditaati. Ketika kita keluar rumah harus pakai apa, saudara? Masker. Harus sering cuci tangan pakai sabun yang dengan air yang mengalir. Harus jaga jarak minimal 1 meter. Ya. Satu dengan yang lain. Karenanya kalau suatu saat kita bisa beribadah lagi di dalam gedung gereja, memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Saudara, kalau kita tertib, kita tidak usah takut karena Tuhan akan menolong kita. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa. Mungkin ada di antara kita yang memiliki ketakutan tertentu. Takut masalah ekonomi, takut masalah kesehatan, takut masalah keluarga, hari depan, dan sebagainya. Serahkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang mempedulikan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami menyapa Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami memberanikan diri kami untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kami percaya kalau Engkau memberikan firman pada hari ini tentang jangan takut terhadap kekejutan. Pasti Tuhan, Engkau memberikan jaminan, penyertaan. Engkau memberikan jaminan, keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Karena Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Sebab itu, roh ketakutan yang menghinggapi jemaatmu, menghinggapi umatmu, kami usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kepada kami ya Tuhan kekuatan, berikan kepada kami kasih, berikan kepada kami ketertiban, sehingga kami tidak perlu takut lagi. Terima kasih untuk janji-Mu. Engkau memegang tangan kami dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, Roh Kudus Engkau dimuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, hari ini kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa syafaat untuk bangsa negara kami Indonesia. Dan juga kita berdoa syafaat untuk jemaat-Mu di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, mari berdoa bersyafaat bersama-sama untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kau tahu Tuhan,
banyak pergumulan hari-hari ini Tuhan. Mengenai virus COVID ya Tuhan. Ini sangat menggoncangkan dunia ya Tuhan. Termasuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Agar boleh Tuhan melewati hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberi kekuatan buat presiden kami ya Tuhan. Dan wakil dan jajaran, seluruh jajaran yang ada ya Tuhan. Baik para menteri, baik kepolisian, tentara ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk pelayan medis ya Tuhan, kedokteran ya Tuhan. Yang ada di garis depan ya Tuhan. Yesus Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami ini Tuhan, boleh dari yang paling bawah ya Tuhan, sampai yang paling atas sekalipun ya Tuhan. Boleh bersatu hati Tuhan, boleh melewati Tuhan virus ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menerima kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Bapak Jokowi Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberi kekuatan ya Tuhan. Dan perlindungan yang dari Engkau ya Tuhan. Kau berkati juga kota Tegal Tuhan, di mana kami boleh tinggal ya Tuhan. Yesus terima kasih Tuhan untuk kota kami. Kau juga berkati wali kota kami ya Tuhan dan seluruh jajarannya. Baik Tuhan, kecamatan, kelurahan dan juga RT RW di mana kami tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bahwa gereja-gereja-Mu di kota Tegal ya Tuhan. Biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan dengan keadaan seperti ini boleh berdampak ya Tuhan buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah menjadi terang kasih setia-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah jemaat-Mu di kota Tegal ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk gereja kami GBI ya Tuhan. Untuk om dan tante ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa beri berkat kesehatan ya Tuhan. Hikmat yang dari Engkau Tuhan. Yesus sehingga Tuhan kedua hamba-Mu ini Tuhan dapat mengembalakan kami ya Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit ini ya Tuhan. Tapi biarlah gereja-Mu ini melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami boleh tetap bertahan ya Tuhan. Boleh mendapat berkat dari Engkau. Jemaat-Mu di GBI Tuhan boleh mendapat kekuatan ya Tuhan. Walaupun kami boleh beribadah di rumah masing-masing. Tapi kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong dan menjamah ya Tuhan. Kami satu persatu ya Tuhan jemaat-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh kuat Tuhan. Di dalam Engkau ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu kami boleh menerima kasih setia-Mu. Perlindungan yang dari Engkau ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sakit juga Engkau mau pulihkan Tuhan. Yesus baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit. Engkau jamah dan tolong Tuhan. Sehingga kesembuhan pemulihan yang dari Engkau Tuhan. Yang berdampak dari ekonomi ya Tuhan. Yesus kami yakin Tuhan. Engkau adalah sumber berkat. Engkau akan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk yang berulang tahun. Biarlah Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Semakin bertambahnya usia untuk kami boleh semakin melekat kepada Engkau ya Tuhan. Dan semakin menyadari bahwa kasih karunia hanya kepadamu dari Engkau ya Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau juga berkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani ibadah ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati semua ya Tuhan. Kami yakin Tuhan penyertaan-Mu buat gereja kami ke depan. Tuhan Engkau akan mempersiapkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk komsel-komsel yang ada juga Engkau berkati Tuhan. Untuk sekolah Atmaja juga Tuhan Engkau berkati dan pulihkan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus saja yang akan memimpin, Roh Kudus saja yang akan menolong kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu untuk kami dengar
Dan Kau berkati Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan hari demi hari. Untuk boleh Tuhan semakin mengasihi Engkau. Hikmat-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh Tuhan semakin hari Tuhan semakin diberkati oleh pelayanannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa hari ini. Kami yakin Tuhan Engkau akan bekerja di hari-hari yang akan datang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi kejutan, perubahan-perubahan yang luar biasa, karena kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Sebab itu kami mengakhiri pertemuan kami di tempat ini dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.